harapkan nanti dalam proses sosialisasi ini bisa ditanyakan kepada narasumber berkaitan dengan bagaimana tata cara penyelesaian sengketa di pengawas pemilu yang berkaitan dengan tahapan pilkada kali ini. Karena di pelaksanaan penyelesaian sengketa itu kita dibatasi oleh waktu paling lama 12 hari kalau kita melihat di pasal 143 kalau saya tidak keliru itu Undang-Undang 1 2015. Nah, itu yang perlu kita sama-sama ketahui, dan kewenangan itu hanya ada di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan gubernur, kalau di Kabupaten Kota terkait dengan pelaksanaan pemilihan bupati atau wali kota. Kemudian yang punya kewenangan untuk menyengketakan itu hanya teman-teman peserta pilkada saja, tidak masyarakat umum. Makanya kami undang hari ini bahwa teman-teman partai politik dan LO bakal pasangan calon perseorangan, sehingga memahami bagaimana mekanisme tata cara prosedur pengajuan sengketa di Bawaslu Kabupaten Pasir. Saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, indeks kerawanan pemilu kita sudah dikeluarkan. Nanti pada saatnya kami akan mengundang Bapak dan Ibu juga untuk menyampaikan berkaitan dengan indeks kerawanan pilkada Kabupaten Pasir. Dan kami sangat berharap Bapak dan Ibu, partai politik maupun bakal calon perseorangan di bakal perseorangan bisa memberikan pemahaman di tingkat bawah berkaitan dengan jalannya pilkada di Kabupaten Pasir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang calon perseorangan begini Pak, ini kan tahap memasukin perpres faktual untuk perseorangan Pak ya. Seandainya ditemukan begini Pak, kita kan di dalam penyelenggara ini kan ada PPS tentang perpres faktual. Seandainya ada terjadi benturan Pak ya, ini kita nggak tahu di desa ini terjadi apa, apakah RT, apakah kepala desa atau aparat. Ada bermacam-macam cara, misalnya ketika suatu dukungan kita tadi itu orang ada tapi dia katakan tidak ketemu, atau dengan cara apa dia bisa penyelenggara itu tidak ketemu dukungan. Dengan tidak ketemu dukungan itu bisa mengakibatkan fatal, persyaratan calon dukungan kurang sehingga tidak memenuhi persyaratan. Apakah Bawaslu atau Bawaslu kecamatan berkewenangan menangani hal seperti ini? Mungkin itu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhardi Pak. Mas Suhardi, terima kasih Pak Suhardi. Kalau secara umum Bawaslu sebenarnya dalam proses penyelenggaraan memastikan bahwa penyelenggara ini bekerja berjalan dengan baik. Misal kalau kita bicara tentang verifikasi faktual, bahwa memastikan proses faktualisasi itu dilakukan, mencocokkan antara syarat dukungan dengan orang yang namanya terterang dalam syarat dukungan. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian bagaimana jika terdapat satu keadaan-keadaan yang dirasa itu dapat merugikan bakal pasangan calon perseorangan. Nah, kita punya kanal sebenarnya, kanal untuk menerima laporan, temuan dan seterusnya. Kalau peristiwa itu mengarah misalkan kepada pelanggaran tata cara prosedur melakukan verifikasi faktual, ya itu mungkin menjadi objek penanganan kami. Tapi bukan, misalkan dia bukan objek sengketa tapi penanganan yang lain. Tapi kalau seumpamanya misal itu ditemukan di banyak tempat, kemudian karena itu lahir keputusan menyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat melanjutkan ke pencalonan pendaftaran
mendaftar menjadi pasangan calon itu juga bisa menjadi problem mencari keadilan ya. Untuk misalnya mengajukan, apakah itu masuk, misalkan kita lihat ke kriteria di ketentuan Bawaslu, apakah itu masuk kriteria sengketa, misalkan sengketa pemilihan atau tidak. Kalau masuk, maka rumahnya di sini. Nah, ini di kesempatan ini agak-agak gimana? Kalau kami menjelaskan lebih detail, kesannya kami ini jadi apa ya? Semacam pengacara yang memberikan celah-celah hukum gitu. Tapi di sisi lain kami adalah pengadil dalam perkara sengketa pemilihan. Jadi seumpamanya kami hanya ingin menjelaskan formilnya. Kalau semuanya materialnya begitu, nanti akan diperiksa sebenarnya. Akan diperiksa dalam proses sengketa pemilihan. Yang diperiksa di proses sengketa pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam proses-proses pemeriksaan perkara administrasi di pengadilan atau urusan pidana. Pertama kita akan melihat objek sengketa. Cuma bedanya kami tidak ada dismisal. Dismisalnya lebih melihat sebelum mendaftar formil materialnya terpenuhi atau tidak, syarat pendaftarannya lengkap atau tidak, itu bisa. Kalau dia lengkap maka akan masuk ke proses hukum acara itu. Pemeriksaan bukti ada bukti surat, saksi. Kemudian kalau ada pihak mengajukan ahli pelanggaran yang dilakukan oleh baik sesama peserta, dilakukan oleh peserta, masyarakat, aparat desa, TNI, Polri. Kita punya kamar penanganan pelanggaran pemilu. Itu bisa dari laporan, ada orang menyampaikan laporan atau temuan berangkat dari yang ditemukan oleh pengawas pemilu. Pengawas pemilu juga punya kewenangan untuk mengajukan atau menyampaikan temuannya kepada Badan Pengawas Pemilu. Ketika kewenangan itu dijalankan dengan cara yang tidak memenuhi prosedur. Misalkan penegakan hukum untuk menyatakan bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang itu harus didukung sama alat bukti setidaknya kalau kita dalam bicara KUHP ada 2 alat bukti, saksi ataupun alat bukti surat. Jika kewenangan itu dijalankan dengan melampaui kebutuhan syarat pembuktian, maka kami jadi sewenang-wenang. Bawaslu menggunakan kewenangannya dengan tanpa pembuktian yang cukup, misalkan. Maka kami dalam menangani pelanggaran pemilu bersama polisi dan kejaksaan, karena kami punya sentra penegakan hukum terpadu. Mereka yang kadang juga ikut menilai apakah prosedur penanganan dalam hal meminta keterangan, kemudian mengumpulkan alat bukti itu sah secara hukum acara, dalam hal ini KUHP atau tidak. Jika tidak, nanti akan ada petunjuk lagi, kejar ke saksi ini, kita harus dapat saksi dan seterusnya. Nah di situ yang kadang-kadang terjadi gap antara kehendak publik, masyarakat mungkin kita punya punya pengetahuan umum bahwa orang datang ke kampanye memberi uang itu adalah pelanggaran. Tapi dalam kemauan hukum, setiap pelanggaran yang kita temukan di lapangan harus kita buktikan. Nah kadang kita itu pelanggaran yang masuk yang kita temukan ataupun yang dilaporkan orang, kita tidak bisa teruskan karena sedikit sekali orang yang mengetahui satu peristiwa mau menjadi saksi misalkan. Sementara ada beberapa putusan, kalau kita baca putusan jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa saksi verbalisan dalam hal ini orang yang menangani perkara, keterangannya itu akan dinilai diragukan sepanjang ada saksi di luar orang yang menangani perkara. Kalau dulu verbalisan banyak dilakukan terhadap kasus-kasus narkoba, misalkan polisi yang melakukan penangkapan include menjadi saksi.
Tapi di Mahkamah Agung kemudian dinyatakan sebaliknya. Keterangan dia boleh berharga apabila berkesesuaian dengan saksi yang lain. Nah, keterangan pengawas pemilu itu menjadi bernilai kalau ada pihak lain yang juga mau turut menjadi saksi atas apa yang ditangani. Nah, dalam kasus misalkan Pilgub kemarin, kami membuat grup sesama penyelenggara dengan LO. Kemauan kami kemarin ketika ada kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon lain, kami kasih tahu di grup. Harapannya LO atau organ dari pasangan calon yang lain juga bisa turut. Karena ada kecenderungan kalau peserta kampanye misalkan yang hadir di pasangan calon A, dia nggak mau jadi saksi terhadap kegiatan itu kalau ada pelanggaran. Maka kita panggil LO pasangan calon lain. Tujuannya untuk saling jaga. Kalaupun ada pelanggaran, mereka bisa menjadi saksi bagi kami, karena kan nggak mungkin sendirian. Karena kalau kami paksakan, jatuhnya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, abuse of power, kami menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan. Nah, memang secara formil penegakan hukum kewenangannya ada di kami dalam rangka membuktikan peristiwa. Tapi dari sisi yang luas, ada penegakan hukum yang menjadi kewajiban masyarakat ketika dia mengetahui peristiwa dan dia mau menjadi saksi dari peristiwa itu juga bagian dari penegakan hukum. Nah, itu yang sering kita nggak dapat. Akhirnya pilihan-pilihan penegakan hukum kami kepada pencegahan. Misalkan memanggil partai yang atau peserta pemilu yang hendak menyelenggarakan kampanye, kita kasih tahu etikanya gini, syarat sahnya kampanye gini, dan seterusnya, hal-hal yang harus dihindari apa itu. Atas kesempatan diberikan, sedikit kami mau tanyakan mengacu kepada acara kita proses penyelesaian sengketa pemilu. Ya, tentu kami menyikapi di sini kita berawal dari pra penyelesaian pemilu sengketa dulu. Artinya kalau kita berbicara pra penyelesaian sengketa, bagaimana suatu sikap maupun tindak lanjut daripada penyelenggara maupun pelaksana daripada pemilu itu sendiri jangan sampai memasuki ranah sengketa. Ya, itu adalah masukan pra sengketa tadi. Namun di sini yang kami tanyakan, agar nantinya tidak terjadi suatu hal yang mengakibatkan sengketa terkait masalah persyaratan administrasi calon, baik perseorangan maupun berpasangan. Bagaimana upaya kita dari seluruh pengawas, termasuk partai, termasuk masyarakat, bisa tahu sampai sejauh mana kelengkapan calon berpasangan maupun perseorangan lengkap atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Sementara selama ini yang kami tahu, ya katakanlah calon perseorangan si A kategori lengkap, kemudian yang berpasangan kategori lengkap, tetapi item per item kami tidak mengetahui secara persis benarkah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, itu kan belum tahu. Nah, pertanyaannya, bagaimana semua itu bisa kami tahu? Ya tentu dalam hal ini mungkin KPU memberi informasi secara tertulis kepada parpol bahwa yang mengajukan permohonan berpasangan maupun perseorangan adalah atas nama ini, persyaratan yang sudah terpenuhi ini dan dinyatakan lengkap. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kami supaya bisa tahu itu? Ya, kalau dalam undang-undang informasi publik kan ada informasi yang dikecualikan, kemudian ada informasi yang memang menjadi hak publik. Informasi hak publik itu pun ada yang informasi yang harus diminta, ada memang informasi yang serta-merta dia wajib diumumkan. Nah, kalau terkait dengan syarat pencalonan itu memang informasi itu terbuka ya. Itu bisa diakses di mana aja, baik dia diminta ataupun serta-merta, karena dia tertuang dalam ketentuan-ketentuan. Nah, hal-hal yang lebih rigid mungkin yang ingin dikonfrontir terkait norma yang mungkin pendapatnya berbeda atau selisih,
itu bisa ditanyakan ke KPU ataupun Bawaslu. Prinsipnya penyelenggara ini ingin berjalan memastikan bahwa demokratisasi yang kita lakukan di daerah dalam rangka memilih pemimpin yang baik dari proses ini itu bisa dilakukan dengan cara paling baik dan prosedural.